Shalom Bapak Ibu. Bunyi shalomnya berbeda ya di ruangan ini. Lalu saat kita nyanyi pun suasananya berbeda karena diperkuat melalui paduan suara Gita Evata. Sepertinya akan jadi pelayanan rutin per bulan ya. Puji Tuhan. Mari beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Saya mau mengaku dosa dulu Bapak Ibu. Teks ini sudah sering saya dengar. Tunggu dulu, Bapak Ibu sudah sering dengar nggak teks ini? Di bagian mana? Dan saya mau mengaku kepada Bapak Ibu, saya baru menelitinya lebih detail dan terperinci dan terperanjap akhirnya, dan kaget gara-gara mau melayani ibadah minggu ini dan menyiapkan teks ini dan mengangguk-ngangguk. Wow, kok bisa ya, sangat aneh doa ini. Saya memulai dengan pernyataan itu. Kendati pun doa persembahan yang dipakai GPIB mengutip 1 Tawarik 29 ini, tapi kalau saudara membaca dari ayat 1 sampai ayat 19, Bapak Ibu, semestinya saudara akan sekaget saya bahwa isi doanya aneh. Tidak lazim ketika orang bawa persembahan, dia menaikkan doa seperti doa Daud. Umumnya biasanya kita akan mengatakan, terimalah persembahan kami, tidak sebanding dengan apa yang engkau berikan, atau ya Tuhan terimalah apa yang kami berikan, bla 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 dan seterusnya. Namun kalau saudara membaca dari ayat 14 sampai ayat yang ke-17, wow, ini doa memberi persembahan yang out of the box, di luar hal yang lumrah. Supaya mengerti, kita mulai dulu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Berapa banyakkah jumlah persembahan yang dikumpulkan oleh Daud bersama kepala tuak-tuak, puak-puak, dan kepala suku, ketika mereka menyumbang untuk pembangunan bait Allah. Berapakah dana yang terkumpul dan harta yang terkumpul dari kerajaan itu, plus dari kantong sendiri kekayaan pribadi raja. Saudara akan menemukan mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Dan semuanya ditutup pada ayat yang ke-8 dan 9. Siapapun yang punya mereka kasih. Lalu membuat pernyataan menarik begini di ayat yang ke-8. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, juga Raja Daud dengan bersukacita. Oke, jadi Bapak Ibu bangun dulu pemahaman. Oke, ada banyak sekali yang mereka kasih, serentak semua, termasuk juga dana kerajaan, juga dana pribadi raja. Harta benda disiapkan karena Salomo mau lanjutkan estafet pembangunan bait Allah. Daud nggak boleh, Salomo yang mau bangun. Lalu mari kita periksa doanya. Kalau baca doa ini bagus baca dari ayat 16. Mohon maaf tidak memutarbalikkan doa Daud, tapi saya senang membaca dari 16 baru naik ke ayat 14. Lihat ayat 16. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah, garis bawahi, dari tanganmu sendiri, dan punya mula segala-galanya. Naik ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu, dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Saya berharap Bapak Ibu menemukan keanehannya. Nemukan enggak? Kalau enggak, saya mau kasih tahu. Dia yang kasih, bangsa yang kumpulkan dari kantongnya sendiri. Bahan-bahan itu terkumpul. Lalu ayat 16 dia bilang, dari tanganmu Tuhan, bukan dari kami. Saudara tangkap? Daud mau bilang begini, segala bahan yang dikumpulkan ini, yang notabene kalau saudara baca dari ayat 2 sampai yang ke-9, itu harta kerajaan, itu juga dari harta para kepala puak dan kepala-kepala suku, itu dari kantong pribadi segala emas, permata, perak dan sebagainya, itu nyata benar dari mereka. Terus tiba-tiba Daud buat klarifikasi, ini bukan punya kami, yang kami beri ini punyamu Tuhan. Aneh kan? Itu keanehannya. Berapa banyak orang ketika memberi merasa bahwa pemberian itu berasal dari dirinya. Itu maksud saya. Berapa banyak orang ketika memberi persembahan berpikir itu darinya. Sedikit orang yang berpikir seperti Daud, bahwa segepok apapun yang dan sebanyak apapun yang dia kasih, itu bukan punyanya ketika dia beri ke Tuhan. Sesungguhnya itu punyanya Tuhan. Maka tepatlah Sabda Gunadarma memberi judul, bukan memberi, tetapi mengembalikan kepada Tuhan. Itu yang saya mau katakan. Ini doa persembahan out of the box. Betul-betul keluar dari format doa yang biasa. Terimalah Tuhan persembahan kami. Daud bilang bukan persembahan kami, karena bukan punya kami Tuhan. Terimalah apa yang engkau kasih. Seakan Daud mau bilang kemampuan memberi sekalipun, dorongan hati untuk memberi sekalipun, bahkan kerelaan hati sekalipun, mana itu di ayat yang ke-17, itu bukan dari kami. Untuk bisa memberi, untuk punya kerelaan, itu pun berasal dari Tuhan. Ya ampun, saya menganggap ini sesuatu yang dahsyat, yang seharusnya banyak orang percaya, merenungkan ulang konsep dan pemahaman tentang memberi dari perspektif Daud. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, tolong lihat ayat 10. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Memuji Tuhan di depan segenap jemaah itu dari kata barak, yang bisa berarti blaze, bisa berarti tunil, juga bisa berarti pengagungan. Maka saya sedang menghayalkan fenomena menarik proses mengantar persembahan itu. Mungkin Daud berdiri di tempat yang lebih tinggi. Maaf Bapak Ibu, dia punya kodenya bagus tuh. Segenap jemaah itu, tolong lihat, segenap jemaah itu, dia tidak bilang segenap bangsa, tapi dia bilang segenap jemaah itu. Saya penasaran, ini raja yang berdiri, tapi kenapa disebut di depan bangsa, di depan jemaah, bukan di depan bangsa atau di depan rakyat. Karena kata jemaah itu dari kata kahal. Kahal itu hanya boleh dipakai kalau orang sedang membaca Taurat. Jadi kalau Bapak Ibu orang terkumpul begini di luar, kita akan disebut barangkali warga jemaat. Warga jemaat lagi bercerita di luar. Bapak Ibu sedang duduk di sini, Bapak Ibu berubah status jemaah. Mengapa? Karena Tuhan hadir saat ibadah. Dan ini dipakai di hadapan jemaah. Berarti suasana membawa persembahan itu dalam suasana ibadah. Dan sesuatu yang tidak lazim terjadi. Dia memuji barak, tunil, praise, blaze, pengagungan. Saya menghayalkan tiba-tiba ketika Daud sedang berdiri tegak,
tiba-tiba dia roboh dengan sengaja, setara tanah mengekspresikan kata barak tadi. Lagi dia berdiri, kon dia turun. Nyembah setara tanah. Dan kalau tradisinya adalah ketika raja duduk atau berdiri, tidak ada rakyat atau bangsa yang boleh lebih tinggi. Maka saya lagi menghayal begini, ketika dia mulai barak ke Tuhan, dia turun setara tanah. Saya lagi membayangkan itu jemaat pada rubuh, pang, 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 pang. Karena mengikuti gaya raja yang lagi turun, mereka langsung ikut juga. Dan saya lagi membayangkan ibadah itu gak kelihatan orang punya kepala, karena semua tunduk setara tanah. Saudara bisa bayangkan model seperti ini. Saya mau bilang, ini hanya sampai seperti ini karena Daud tahu kepada siapakah dia berhadapan. Aku raja, tapi aku tahu kepada siapakah aku berhadapan. Dan kepada siapa dia berhadapan, dia bilang di ayat 11 sampai 12, engkau yang punya segala-galanya, kekuasaan, kekuatan, segala apapun engkau yang punya. Daud tahu diri ketika dia sedang menghantar persembahan ini, dia akan berjumpa dengan pribadi yang tidak sembarang. Dan itu Almighty God, ayat 11 dan 12 itu gambaran satu kata saja, itu dua suku kata Almighty God. Maka dia turun merendah, diikuti oleh umat. Bapak Ibu, ulangi saya mau bilang, tidak mungkin ada model penyembahan seperti ini kalau Daud tidak buat pengakuan yang tepat pada posisi tahu dirinya tentang siapakah dan dengan siapakah dia berhadapan. Wow, dia berhadapan dengan pemilik semesta. Maka body language yang dia buat, bahasa tubuh yang dia buat cuma satu, turun. Penyembahan seperti ini hanya terjadi kalau orang itu tahu tentang hadirat Allah yang luar biasa. Nah, itu Bapak Ibu, kayaknya wow, keren banget. Makanya saya bilang ini sesuatu yang dahsyat. Catatan ketiga dan yang terakhir, berapakah nilai persembahan itu yang dibawa oleh Daud, bangsa, kepala puak, kepala suku, dengan segala emas, kemenyan, perak, dan segala batu-batu yang berharga, dan alat-alat bangunan untuk Salomo ke depan bangun. Ayat 17 bilang, engkau penguji hati. Jadi Tuhan tidak boleh dibohongi, karena kau yang uji hati kami. Saya pastikan Tuhan, saya ikhlas memberi, dia bilang begitu ayat 17. Dan saya yang lihat sendiri Tuhan, bangsaku ini memberi dengan sukacita. Lalu saya mendapatkan satu mata uang baru dalam memberi. Namanya adalah ketulusan dalam kesukacitaan. Itu dia punya nilai. Ketika dia memberi, bukan soal berapa nilainya, bukan soal jumlahnya, tapi kualitas mata harga yang baru, yaitu ketulusan dan kesukacitaan. Engkau yang uji hati, aku gak bisa bohong, saya tulus Tuhan, dan saya sudah lihat dorang dengan sukacita. Jadi nilai yang dia kasih ke Tuhan adalah ketulusan dan kesukacitaan. Berapa banyak orang berpikir bahwa memberi berarti soal berapa, tetapi ternyata soal keikhlasan, soal ketulusan, soal kesukacitaan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Saya dari mimbar jadi khawatir karena Bapak Ibu tegang sekali. Jadi suasananya jadi beda ya. Nada saya terlalu marah-marah dari mimbar kok jadi apa juga Bapak Ibu karena pakai masker ya, saya tidak bisa lihat senyum atau tidak. Kita mau bawa kemana firman Tuhan ini? Penyembahan. Ini yang pertama dulu. Mungkin terlalu kolot, tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu.
siapakah yang akan saudara temui dan label apa yang saudara tempatkan pada pribadi yang saudara temui ketika beribadah sangat menentukan kualitas penyembahan saudara, termasuk body language saudara ketika beribadah. Kalau saudara dan saya yakin seperti Daud, ketika kahal terjadi, umat terhimpun, berarti Allah turun, maka yang saya hadapi dan temui bukan sekedar Tuhan biasa, tapi pribadi agung yang empunya segala sesuatu, dan saya tidak layak. Kualitas penyembahannya akan berbeda. Tidak harus setara tanah seperti Daud, tapi paling tidak ketika masuk hari Minggu dan saudara tahu bahwa saudara tidak sedang beribadah untuk berjumpa dengan Nyoman Jepun, tapi yang saudara mau jumpai adalah Almighty God, maka engkau akan menyiapkannya sangat baik dari keluarga di rumah sampai tiba di sini. Masuk ruangan barangkali, mungkin terlalu kolot ini saya mau sampaikan, terlalu simple. Saudara langsung setting bunyi handphone tidak boleh bunyi. Nggak bunyi ini. Saudara mulai atur pakaian apa yang mau dipakai. Saudara mulai siapkan persembahan ini harus ditata begini. Bacaannya di mana? Segala sesuatu engkau buat. Karena engkau tahu yang engkau jumpai di hari Minggu adalah pribadi yang agung. Saya suka mau bilang ini, makanya Bapak Ibu saya berkobar-kobar karena teks ini baru aku gali, padahal sekian tahun ini dipakai. Penyembahan Daud menjadi luar biasa, karena dia tahu dengan siapa dia berhadapan. Maka kalau orang ibadah, tolong hargai Allah. Gitu. Bapak Ibu tahu kode saya selalu kan, silakan buka Alkitab saudara. Termasuk perintah hidup baru. Masih ada yang buka handphone dari tadi. Nggak tahu ya, bagi saya ini enak banget. Ketika saya buka itu seakan saya sedang berhadapan dengan Tuhan. Sudahlah itu teknis banget. Tapi yang saya bilang, mulai hari ini, yuk ngikut Daud yuk. Minggu depan prepare dengan baik. Proses penyembahanmu kepada Allah. Oh, betul. Dan saya kira kita sedang membuat sorga tersenyum. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, sejujurnya selalu saya tidak nyaman kalau membahas topik persembahan, pemberian, itu kalau dibahas di sini rasanya nggak nyaman. Tapi ini memang harus disampaikan. Aku memberi bukan karena aku punya, tapi aku memberi karena aku mengembalikan apa yang Tuhan punya. Ini menarik nih. Ini menarik. Aku memberi bukan karena aku punya, tapi aku memberi karena ya saya harus mengembalikan walaupun sedikit apa yang Tuhan punya. Dengan memulai konsep berpikir seperti itu, saya mau katakan, Bapak Ibu tidak akan merasa kehilangan apa-apa. Karena banyak dari orang-orang yang bukan di sini tapi di luar sana. Kalau saya berkhotbah di tempat lain, saya bilang bukan di sini juga di luar sana. Yang merasa kalau sokase, kayaknya ada yang berkurang di saya punya karena saya sokase. Tapi Daud kasih konsep yang menarik. Nah bukan saya punya kok, Tuhan punya. Maka ketika saya memberi, saya mau mengatakan Tuhan syukur. Karena kau kasih, maka saya bisa memberi. Bukan Tuhan, tolong ingat baik-baik, tak so kasih. Oh lain, itu konsep yang berbeda. Tuhan, saya bersyukur, saya bisa memberi. Karena Tuhan so kasih, saya bisa memberi. Aku bisa memberi persembahan Tuhan, kata Daud. Bukan punyaku, tapi engkau yang memampukan aku dan bangsa ini untuk memberi apa yang engkau punya.
dalam banget Bapak Ibu. Maka konsep ini menjadi menarik. Apapun yang saudara berikan kepada orang lain, saya nggak bicara di gereja Bapak Ibu, yang saudara bantu ke orang lain barangkali yang berkesusahan, jadi ulang tahun Yayasan Kesehatan ini barangkali juga, topangan saudara kepada mereka yang memerlukan berbagai fasilitas kesehatan atau apapun, itu bukan sumbanganmu. Kita mau antar ke hal yang baru. Saya tidak sedang menyumbang, tapi saya sedang menyalurkan apa yang Tuhan punya. Wow. Dan bukankah adalah sebuah kebahagiaan berarti Tuhan mau pakai aku untuk salurkan yang Dia punya kepada mereka. Itu lebih indah untuk jadi konsep sekarang. Batuk pun tidak Bapak Ibu, saya sunyi sekali ruangan ini. Maka sekarang yang ketiga dan terakhir. Terasa nggak sih beda ruangan ibadah ini? Nah ini ada langsung yang lain lagi, yang sudah puji Tuhan. Ketiga Bapak Ibu, yang Tuhan punya bukan harta benda saja ya. Bukan, nafas kehidupan. Saya lagi membayangkan betapa sulitnya tadi Gita Evata menyanyi dengan sangat merdu puji Tuhan dengan menggunakan masker. Saya selalu dikritik salah satu anggota Gita Evata, kalau lihat di YouTube saya buka masker seperti ini, saya nggak mau sebut orangnya. Dan itu gratis Tuhan kasih oksigennya. Seakan mau bilang begini kepada saudara, tarikan nafas ini pun Tuhan punya. Kesehatan dan kekuatan ini pun Tuhan punya. Dan segala sesuatu yang ada pada detak jantungku pun Tuhan punya. Maka selama ini masih baik-baik dan bagus, saya mau kasih for Tuhan. Mungkin Bapak Ibu mengerti saya mau arah kemana ini. Jangan tunggu saki, diinfus, nafas tinggal satu-satu, baru mulai berbunyi di rumah sakit, bip, 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 baru mulai bernasar Tuhan. Kalau kita sobai, kita mau jadi diaken dan penatua. So singgal sisa baru mau kasih. Panitia diaken penatua telah menerbitkan data terbaru. Kiranya saudara yang berambut hitam pun, yang belum memutih, yang masih sehat dan kuat karena Tuhan punya itu sehat dan kuat. Tuduran dua memang kita lagi doktrin untuk tidak menolak. Kiranya bersedia memberi diri untuk melayani Tuhan. Begitu. Jangan kasih sisa ke Tuhan karena Tuhan punya. Maka ketika engkau memberi diri melayani, saudara akan berkata, Tuhan terima kasih karena yang engkau punya ini kau izinkan aku berkarya. Simple. Menjadi sesuatu yang menyukacitakan. Pita suara. Semangat berlatih. Talent dan talenta. Tadi saya bilang terakhir sekali. Kemarin kami membahas di Training of Trainers tentang karunia roh dan dapat simpulan yang menarik. Talenta, bakat, apalagi skill, sifat dan apapun, bawaan lahir, ketika diserahkan kepada Tuhan dan dikuduskan, Tuhan bisa pakai itu berlipat kali ganda menjadi karunia-karunia rohani. Maka siapapun saudara yang punya kemampuan, serahkan juga pada Tuhan agar berlipat kali ganda. Dan ketika engkau mengkaryakannya, Tuhan makin ditinggikan, sorga tersenyum untukmu dan menjadi berkat. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.